Kira-kira pukul 11 kurang seperempat melaporkan dari SICC, Sentul International Convention Center, lokasi yang akan menjadi venue pertunjukan The Founders ya teman-teman. Ini tadi kami datang untuk lihat kondisinya gimana, persiapannya. Waktu masuk ke dalam sih masih persiapan teknis masih ya kira-kira mungkin 40% gitu. Di stage sudah kelihatan akan ada properti-properti, ada set yang dari gabus itu ya. Jadi suasana ini sketsa-sketsa OVJ nampaknya akan terjadi nih di panggung ini. Akan ada cerita yang mungkin cukup epic karena saya lihat ada batu-batuan, itu ada perbukitan seperti setting-setting cerita Angling Darmo gitu-gitu ya. Terus krunya juga tadi lagi masangin marking-marking di kursi gitu. Teman-teman kita dari Comika Event juga mulai berkoordinasi untuk memastikan display di LED, terus memastikan soundnya terdengar dengan baik. Satpam SICC tadi juga sudah dalam mode galak ya. Cukup galak, mau kemana mas gitu ya. Mungkin gladi resik sebelum besok menegur penonton yang tidak mengindahkan aturan. Tapi signage acara belum terlihat sama sekali. Mungkin nanti sore, mungkin besok pagi. Cuma vibes acaranya sudah mulai terasa nih. Itu dari lokasi ya. Sementara itu dari sisi konten, nanti sore dan nanti malam akan ada proses reading dan juga open mic dari para talent. Para founders akan latihan open mic, para cast juga akan latihan untuk improv dan juga sketsa. Pendiri yang telah habis banyak mimpi. Pada malam yang spesial ini, kami mengundang Anda untuk menyelami perjalanan luar biasa dari para pendiri yang telah banyak mengubah banyak mimpi. Boleh kan? Boleh dong. Kira-kira pukul 10 malam sekarang baru saja selesai sesi open mic menuju The Founders. Tadi 5 orang founders yang akan tampil stand up di The Founders itu melatih setnya. Ada Ko Ernest Prakasa, ada Bang Panji Pragiwaksono dan juga Mas Rian Adriandi. Kenapa Mas ya? Pokoknya mereka melatih beat-beatnya lah. Untuk Rian Adriandi beberapa kali kita sudah melihat dia kan, apalagi kemarin baru saja menyelesaikan satu show yang berdua dengan bintang Emon, Asteria Komodia. Setnya kurang lebih sama dengan delivery yang ya itu persis sama. Jadi kayak gitu kita bisa menilai betapa rapihnya dia dalam hal timing ya. Jadi semua jeda-jedanya, semua gestur-gestur kecilnya itu persis sama. Terus di Panji Pragiwaksono tadi menunjukkan sebuah skill yang sebenarnya pernah dia lakukan, tapi kayaknya nggak pernah sering ini deh, yakni impersonasi. Ada 2 tokoh penting yang diimpersonasi oleh dia, yang nonton acara ini pasti akan tahu siapa aja tokoh itu. Cukup menguras ini ya, kemampuan molornya pita suara sebenarnya. Lalu tadi Ernest Prakasa membawakan keresahannya tentang anaknya Sky yang sudah mulai beranjak remaja. Itu ketika dibilang Sky sudah masuk SMA, waduh, itu kita langsung terbawa ke video open mic pertama Ernest Prakasa yang menceritakan Sky dipanggil tetangganya sebagai Sekar ya. Itu Sky masih kecil, terus sekarang dia cerita Sky-nya SMA dengan berbagai problematika anak remaja gitu. Menyenangkan sekali melihat pertumbuhan 3 orang founder. Jadi nggak cuma komunitas stand up Indonesia yang tumbuh, tapi orang-orang yang mendirikan komunitas ini pun juga tumbuh menjadi orang-orang yang makin dewasa gitu di kehidupannya. Seperti apakah penampilan mereka nanti di hari H di SICC? Sepecah open mic-nya? Hampir pasti sih iya ya. Tapi kita langsung tunggu aja nanti di SICC di venue di The Founders. Melaporkan langsung dari SICC pagi hari sekarang jam 9:30-an di depan Gapura The Founders ya. Ini adalah Gapura yang akan menyambut para penonton nantinya, dibangun dalam semalam oleh Bandung Bondowoso.
Kita masuk aja langsung ke arena Ornamennya aja. apa dong ini? Oh, ornamennya ini Ornamen. apa ya? Ini kerajaan-kerajaan gitu kan. Iya. Pucuknya seperti pucuk-pucuk candi Kerajaan gitu. Turki. Apa ini? Kerajaan Jawa ini ya tapi. Ya. Ada Itu Jawa ya. di Sentul, guys. Terus dituliskan di situ mempertegas konsep acaranya. Sketch, improv, dan stand up trifecta. Wah, mantap. Masuk aja langsung. Ayo. Aku Grimis, nggak usah friend, grimis. Oh iya, ini ngomong-ngomong kemarin kan banyak yang bertanya tentang aturan membawa payung dan lain-lain. Ternyata boleh, tapi yang penting payungnya kering, alias nggak usah dipakai berarti payungnya. Jadi gimana berarti meskipun hujan, Meskipun hujan dipakai aja nggak apa-apa ya, bawa plastik atau apalah untuk Oh, iya. menyelamatkan. jadi mesti dilap ya, guys. Betul, mesti dilap. Lapangan. Angin lumayan kencang ya ini. 5 knot ke arah kanan ini. Kalau main golf agak sulit ini, tidak bisa menemukan lubang yang tepat. Jadi untuk teman-teman yang berangkat main golf hari ini harap waspada. Tidak usah takut tersesat karena signage-nya sudah cukup jelas ini ya. Food and beverage di sebelah sana, mungkin sorot sana. Terus ada convention hall-nya ke belakang sana. Foto wall-nya juga ada di sana kalau kepingin foto sama founder tapi dalam versi gambar tidak bergerak ya. Toilet, musola dan lain-lain. Kita lihat dulu kali ya booth-boothnya. Hujannya makin deras teman-teman. Semoga hujannya deras habis cuma sebelum acara. Jadi waktu acara nanti banjir. Enggak, waktu acara nanti cuacanya cerah dan kita santai lah datangnya. Booth paling depan tentu saja ada merchandise dari Physical yang menjual torso orang kekar. Ya, Ini ada Mas oh ada Rangga. ada krunya, ada Mas Rangga di sana. Itu yang jualan nanti ya. Ini barang-barangnya. Ada jersey, ada kaos, ada apa? Lanyard, terus ada apa lagi? Keychain, ada topi juga nanti. Pokoknya lihat di Instagramnya The Founders ada katalognya. Silakan dipilih, dibeli di sini. Nanti antriannya panjang sampai Bandung. Terlalu jauh, Mas. Terlalu jauh. Setelah di situ tadi merchandise, setelahnya adalah booth makanan semua. Jadi teman-teman yang haus, lapar gitu silakan membeli asupan-asupan pondasi ya di sini ya. Walaupun ini agak ada gap nih. Jadi belinya di sini, makannya nanti di sana. Jadi kalau misalkan hujan gini kalian beli mie goreng sampai sana jadi mie kuah. Jadi semoga ini cerah lah ini ya. Kita doakan saja. Tapi beneran mendung tuh. Iya mendung beneran nih. Nah ini mendung beneran karena cuaca ya, bukan karena asap pabrik ya ini ya. Bukan Jakarta ini teman-teman. Ternyata booth merchandise Physicalnya ada 2 teman-teman. Kalau yang di sana nanti antriannya panjang mungkin bisa beralih ke sini ya. Di sini yang spesial adalah ada hangernya. Yang tadi kan nggak ada tuh, cuma ada badannya orang dipotong. Pak, ini kalau mobil boleh ada yang drop in ke sini nggak? Drop itu kayaknya cuma lewat sini doang deh. Sampai sini ya? Di sebelah sana tuh. Berarti langsung harus parkir ke sana. Dia- Parkirnya ke kiri sini. Parkir ke luar sana. Oh, yang Terima kasih ya Pak. Ya, Pak. Selamat bekerja. Jadi untuk teman-teman, walaupun ini kayaknya drop area ya, tapi sini steril dari kendaraan. Mobilnya langsung parkir di sana, teman-teman akan jalan masuknya ke sini. Full tidak ada kendaraan sama sekali. payungnya dipakai. Payungnya dipakai. Sedia kresek kali ya. Sedia kantong ya, sedia kantong sih. Karena tidak terlihat tempat penitipan payung ya di sana. Betul, Kalau nitip betul. Kang Isman gitu. Iya. Kang Isman. Bayarnya pakai cinta. Nah ini di sini kita disambut langsung sama ini nih figur-figur bapak pembangunan stand up Indo nih. Jadi ini vibes-nya jujur kayak para pembangun ini ya Hogwarts ya. Kayak seperti Benar ini sekali, benar. Slytherin apa itu Hufflepuff gitu foto-fotonya. Kayaknya selain foto gini ya Mas, itu perlu ada petugas satu lagi di sini untuk ngitungin berapa kali orang foto ya sih. Nanti di akhir dibuat klasmen tuh siapa founder yang paling banyak diajak foto ini ya. Menarik kayaknya. Ternyata ada foto booth juga guys. Ini foto boothnya gaya-gaya lama nih, kayak
cuma kayak kamar ganti di Pasaraya Blok M itu kayak. Ini yang kakinya kelihatan kalau nyopot celana kelihatan di lantai. Aduh, ini diintum nggak? Modelnya kayak gini jadi retro-retroan gitu ya. Mantep. Dan sebelahnya langsung ada itu map besar banget itu. Kayak takut ada yang nyasar mungkin ya ke Sentul sirkuit itu mungkin. Jadi bisa dilihat lah itu kalian berada di mana, mau menuju kemana, sangat jelas di situ. Tidak perlu takut tersesat. Dan tembok ini hampir bisa dipastikan akan menjadi tembok yang paling diinginkan untuk diajak foto bersama ya, karena mungkin foto bareng para founder harus membeli tiket paling mahal. Kalian tidak dapat kartu prioritas foto. Foto-foto saja di sini tidak apa-apa. Menyenangkan juga, mereka semuanya tersenyum tanpa perlu diminta gitu. Kang Ismannya agak nunduk gitu, jadi bisa kamu elus kepalanya gitu. Pukul 1:30 sekarang, 1:30 lewat ya. Baru saja selesai tadi dilaksanakan GR gladi resik dari rangkaian show The Founders. Tadi baru GR aja dengan penonton yang cuma kru doang ya. Iya. Ruangannya nggak penuh, itu aja udah terasa seru. Apalagi nanti kalau misalkan makin dimeriahkan dengan tawa yang menggulung juga, pasti akan memicu adrenalin. Keliaran-keliaran pasti akan terpancing untuk keluar. Jadi penasaran seperti apa nanti acara malam hari. Jam berapa ini toh? Waduh, jam 1:30 mas. 1:30 1:30 lewat kayaknya. Ini kita baru sampai markas ya. Baru sampai markas, Masnya masih mengantuk karena tertidur dari perjalanan. Perjalanan dari SICC kembali ke markas ini. Gimana ya? Experience The Founders tadi, kalau dari Mas Indra bagaimana mas? Lumayan campur aduk sih. Maksudnya Iya. rada-rada ini ya, anti klimaks kalau menurut saya. Cuma tapi itu tidak mencerminkan secara keseluruhan seperti apa sebenarnya. Iya. Tapi kita bahas aja dari awal penampilan. Ini Okay. disclaimer, mungkin kita nggak bisa menampilkan footage di dalam ya. Betul. Maksudnya footage panggung yang menunjukkan wujud panggungnya seperti apa itu tidak bisa ditampilkan. Iya, kita mungkin akan review verbal aja kali. Betul. MC-nya mantep nih ya. Pachinko Lucu banget. top sekali. Dinamika Pachinko itu selalu menarik karena ternyata Bang Bari adalah komika marah-marah kalau lagi di Pachinko ya kan. Iya. Tugasnya dia adalah marah-marah memarahi Ko Erwin yang kayak orang males-malesan itu loh, ngomongnya selalu ngedumel gitu kan. Iya. Terus kayak apa, ngomongnya tuh ini kayak nyeletuk aja, terus nggak pernah yang nada tinggi. Sementara Barry William selalu yang meledak-ledak. Iya. Public speaking banget ngomongnya. Betul. Iya. Ko Erwinnya kan kayak satu kalimat Santai. gitu, santai. Iya. Lucu sekali. Part favorit dari Pachinko apa? Ada yang memorable gak? Sebenarnya banyak sih. Banyak. Cuma kayaknya tapi ini ya, banyak yang mereka kayaknya setting deh di belakang ya. Oh iya, ada. Misalnya kita akan panggil presiden Oh iya. Presiden kita Prabowo Subianto. Bukan, Ajis. Aji Subianto. Bukan. Doa ibu Prabowo doa. Sama ini pembacaan rundown, nanti akan ada Fagetos featuring Angkasa Pura. Itu sangat hiburan. Menyenangkan sekali. Menyenangkan tuh, penonton
Kayaknya banyak yang belum tahu Pachinko mungkin ya. Tapi tadi tepuk tangannya Tepuk tangannya surprisingly banyak, Mas. Iya, iya. Siapa di sini yang dengerin Pachinko? Prok kayak rame gitu, menyebar di semua ruangan. Jadi Itu tepuk tangan perkara orang tepuk tangan terus tepuk tangan itu menular atau kayak kalau misalkan itu beneran mereka pendengar Pachinko sih bagus sekali untuk Pachinko dan juga sarana beriklan yang semoga ini ya efektif gitu. iya, Seperti sangat baik sekali. karena penampilan di panggungnya jadi portofolio yang sangat apik gitu. Terus apalagi Kemudian segmen sambutan dari segmen pertama Presiden Stand Up Indo. sambutan dari Pak Aziz Doa Ibu. Ini sebenarnya adalah gimmick yang mulai rutin dilancarkan sejak Stand Up Fest 2023. Karena Stand Up emang Fest. pejabat ya itu. Betul. Ya. Pejabat tinggi Ormas Stand Up Indo ini. Iya. Jadi kalau di Stand Up Fest 2023 pakai baju kemeja putih lengan digulung seperti Bapak Jokowi. Di Jambore pakai baju adat Jawa, beskap Jawa. Tadi Pak Aziz memberi sambutan dengan kostum ini grenjeng rokok. Warnanya kayak silver gitu loh, nyala gitu dari jauh. Ini setelan suit sih. Setelan suit ya betul. Jasnya keren banget kata Pak Aziz ini kan. Temanya hari ini apa? SCTV Award ya. SCTV Award perkenalkan saya Irfan Hakim gitu tadi. Awalnya seru sekali. Jadi, ya selalu akan ger di awal ya kalau udah ada Pachinko, ada Aziz Doa Ibu. Ada sambutan Pak Aziz lengkap dengan mimbar tersebut. Lalu habis sambutan masuk ke mata acara utama ya. Mata acara utama yang pertama itu adalah stand up komedi dari Eros Prakasa, Panji Pragiwaksono dan juga Rian Adriandi. Openernya dulu dong, Awe sama Nota Seniman. Oh iya, diawali dengan 2 orang opener. Openernya ini adalah 2 orang mantan presiden. Iya. Iya kan, mantap sekali. Pertama ada Bang Awe. Bang Awe di situ membawakan ini keluh kesahnya sebagai mantan presiden. Stand Up Indo. Itu sebenarnya adalah materi yang cukup familiar ya. Iya. Sepertinya udah ada di pidato presiden. Betul. Tapi enggak, kayaknya yang tengah ditambah-tambahin karena cukup mutakhir sih yang tengah. Iya. Cukup baru. Terus cukup responsif juga karena mengetahui kalau ada Pak Anies di dalam ruangan, jadi kehadiran Pak Anies Baswedan itu dimanfaatkan betul oleh Bang Awe untuk memperkuat jokes-jokesnya gitu. Jadi menarik lah. Walaupun ini ya apa Bang Awe-nya madep ya kayak agak salah gitu Pak Aniesnya di sini. Iya. Terus mungkin karena dia di backstage gak kebayang posisi benernya tuh di mana sih. Jadi kayak hadapnya Pak Anies ya, Pak Anies di sini. Tapi masih tetap ini lah, penonton dapat konteksnya lah. Yes. Kemudian Om Sam ini politik sih. Politik sekali. Ya seperti tanpa batas zaman dulu ya, cuma. Iya betul. Sangat politik banget. Dan ini apa? Gaya stand up-nya Om Sam itu kan kayak orang berdeklamasi gitu. Iya. Oracle istilahnya. Oracle. Kayak George Carlin gak sih? Iya betul. Iya. Kayak apa yang dia suarakan itu beneran dari dalam lubuk hati dan berharap orang-orang mengimani itu gitu. Iya. Apalagi kayaknya ya dari Om Sam itu gelombangnya ke belakang adalah materi-materi politik mas. Iya. Somehow semua komika itu materinya politis sekali gitu. Dan Om Sam adalah yang paling kental sih. Jadi kayak perpaduan openernya itu jadi menarik karena Bang Awe-nya yang ringan sekali gitu. Terus dicampur sama Om Sam-nya yang politis sekali untuk menuju ke 3 orang founder yang kombinasi keduanya gitu. Politis tapi juga tetap enak dikunyah gitu. Iya. Kalau secara urutan oke nggak sih? Eros dulu, kemudian Mas Panji, kemudian Rian. Nah, ini adalah obrolan kami berdua semenjak open mic kemarin ya kan mas. Karena setelah open mic kemarin kami dapat kabar kalau urutan tampilnya nanti di hari H juga seperti itu. Ko Ernest, Mas Panji, Bang Rian.
waktu open mic di sini sejujurnya Bang Panji adalah komika paling pecah malam Iya. itu, ya kan? Kayak pecahnya tuh yang ngeri gitu kayak Iya. rrrr gitu. Ya maksudnya apa memang kualitas founder ya segitu itu, Iya. tapi apa kerasa desibelnya itu berbeda sekali dengan dua yang lain gitu. Karena dua yang lain memang tidak menghentak sih cara Betul ngomongnya, sekali. delivery. Betul. Apalagi Koernes ya. Koernes punchline-nya berbisik teman-teman, Iya. gimana? Iya. Tapi kayak maksudnya tetap kena gitu dengan punchline Iya. berbisik, sementara Mas Panji kan memang orang yang diteken gitu kan. Iya, ditekan. Premisnya kadang diteken, Iya. diulang 2 kali premis, terus punchline diteriakin gimana gitu. Sebelum lupa ya, tapi Hah. di Komoy itu seperti yang kamu omongin, tapi yang tadi itu enggak sih, beneran Iya. cukup verbal dan patah dan tidak terlalu mengandalkan delivery yang biasanya dilakukan kayak ditekan act out kemudian enggak juga. Itu tadi itu kayak New York sih kalau menurutku ya. Oh, Jadi kayak dalam versi bahasa straight Indonesia jokes, aja. Iya. kayak straight jokes gitu. Betul. Jadi kayak ada development banget gitu secara materi. Terus kalau Bang Rian kan modelnya yang ini ya, sangat apa itu kalau bisa kita bilang itu, beliau adalah komika yang kemungkinan besar menjadi favorit guru bahasa Indonesia itu. Iya. Kayak satu kalimat dikuliti sedemikian rupa gitu, punchline yang merupakan sinonim gitu. Kayak kita tahu ya kalau komik itu bikin punchline selalu dari apa itu namanya Mas? Ironi. Dari ironi. Tapi Rian Ardirandi itu tidak selalu seperti itu, kayak dia mendeskripsikan satu kondisi dengan kalimat yang berbeda aja itu sudah bisa menjadi punchline untuk dia gitu. Benar. Asosiasi. Kadang-kadang main posing. Betul. Kadang-kadang intonasinya dibuat rendah. Iya. Itu beneran Mewah main gitu beneran main tense release itu kan. Kalau Iya. kata Raditya Dika kan dibuat tegang, dilepas dengan punchline-nya Iya. dan dibangun. Tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi di awal kan, urutannya ideal atau enggak? Ternyata ketika hari H ideal ya. Sekali. Ideal sekali karena Koernes ternyata memang gimana kalau untuk awalan memang paling enak sih. Paling enak. Kayak kita cernanya mudah, relatable. Terus dengerin materinya Koernes yang apa namanya? Ada ini nggak? Ada perasaan ini nggak Mas? Ada personal touch gitu nggak rasanya? Iya. Karena kan Koernes adalah komika yang kebetulan cukup awal kami ikuti ininya ya, karirnya. Iya. Karena beliau di awal-awal sempat 2 kali main ke Malang di waktu yang berdekatan tuh. Jadi guest star stand up night komunitas kami dan juga jalan tour Mermelek. Ya. Di 2 penampilan tersebut beliau selalu ada materi tentang Sky. Sky yang masih kecil teman-teman. Sky kecil yang sama tetangganya masih dipanggil Sekar, yang apa gitu-gitu. Materi Sky Sumaket ya. Terus tadi di The Founders Koernes membawakan materi tentang Sky tahun depan masuk SMA. Habis putus cinta. Aduh, itu mendengarkannya kayak agak merinding, terus ada harunya gitu Mas. Padahal itu parasosial gak sih? Parasosial. Merasa dekat ya. Merasa dekat. Kayak gitu sih. Tapi memang itu menyenangkan sih. Menyenangkan. Ada berasa tuanya memang. Ada berasa kok gini-gini aja ya, Koernes udah hebat. Kita begini-begini saja. Tapi ya itu menyenangkan sih itu. Malahan ditonton. Andai Koernes masih tertarik untuk membuat karya stand up comedy panjang lagi, itu pasti akan jadi hal yang sangat dinanti sih. Iya. Dan itu tadi udah hampir setengah jam sih. Betul. Penampilan. Betul. Alright. Tambah-tambahin experience di perfilman gitu pasti akan menarik sekali. Iya. Kemarin aja ada materi open mic yang nggak masuk. Oh iya betul. Tapi dia itu kayak lebih unrated nggak sih kalau yang kemarin? Iya. Dibawa. Iya. Kayaknya nggak cocok untuk The Founders mungkin. Iya. Vibes-nya, suasananya. Oke. Improv comedy pecah banget sih tadi. Improv comedy pecah sekali.
Oh, kayaknya founder itu memang sudah punya ini loh mas, karakter kuatnya masing-masing yang kalau ditabrakkan mau apapun kejadiannya pasti akan lucu gitu. Iya, benar banget. Jadi di improve tuh ya dilepas aja gitu jadi gitu. Seneng gitu liatnya. Kang Isman akhirnya bisa kayak lebih liar, itu kayak penampilan Kang Isman yang paling liar yang saya lihat sih. Deh. Dia masa manggil-manggilin penonton tuh juga lucu tadi. Betul. Lucu banget. Penonton kan jadi ada sesi improve yang melibatkan penonton. Ada 3 games ya. Games pertama itu sound effect ini melibatkan penonton. Jadi kayak ayo siapa yang mau maju ke depan. Terus katanya ada penonton yang udah kayak mau siap, terlalu bersiap mas. Ada gitu aja Kang Isman. Wah lucu. Celetukannya lucu gitu. Terus apa sih, nunjuk orangnya menghindar. Ini bukan The Matrix yang Anda bisa menghindar. Act out. Seneng gitu. Iya. Tapi emang sesi terlucu. Sound effect. Terus game keduanya adalah penyanyi 3 kepala. Dan yang terakhir bersama Eyang Tesi itu adalah games 2 kalimat saja. Di situ udah kerasa waktu ada dipotong ya sebenarnya. Betul, karena gamesnya jadi sekali doang yang 2 kalimat saja. Kalau 2 kalimat saja mestinya main sama Mas Rian sama kemudian sama Bang Radit. Iya betul, ada pergantian pemain gitu. Iya, tapi cuma main sama Rian doang. Iya. Dan keterlibatan Eyang Tesi tadi di game gimana mas? Wah itu seru banget. Seru ya ternyata. Iya. Ya mungkin dia kayak apa ya? Tapi aku sudah happy banget dia get in the program gitu, kayak ya udahlah. Dia kemudian dia main gamenya, mungkin dia mau masuk masih rada malu-malu. Atau ini bener nggak ya kalau mau masuk? Betul. Tapi dengan itu aja udah oke banget sih. Tadi kayaknya disebut usianya 82. Ya Allah. Itu kredit dengan fakta bahwa beliau 82 tahun dan mempelajari sistem permainan 2 kalimat saja itu kayak udah hal yang tersendiri sih. Jadi senang sekali melihat kolaborasi tersebut. Apalagi hasilnya lucu. Hasilnya lucu banget. Kalau sketsnya gimana tuh? Tapi ada break dulu 15 menit. 2 kali 15 menit di setiap perpindahan segmen ya. Ada break 15 menit. Kayaknya yang break kedua itu bisa dipahami karena menuju sketch tim panggung harus mempersiapkan properti tuh. Iya, sama ganti kostum juga. Terus apalagi ya? Ya itu ada bangunan kayak candi-candian gitu. Itu kayak perlu disusun dulu. Jadi bisa dipahami kenapa harus ada break tersebut. Cuma yang break pertama sih mungkin yang agak bisa dipersingkat sebenarnya. Gitu, karena perpindahannya kan cuma menuju ke improve yang mana properti panggungnya hanya kursi gitu. Pun kostumnya juga casual sekali. Karena ternyata imbas dari break sebenarnya itu domino efek sih. Break itu adalah salah satunya yang muncul di tengah. Itu adalah waktu jadi terpotong di segmen yang sebenarnya adalah segmen utama, yaitu sketch. Di sketch ini mereka memainkan cerita yang settingnya di masa lalu, zaman kerajaan gitu ya. Dan yang jadi raja tentu saja Pak Ajis ya. Pak Ajis lucu banget. Lucu kan? Gila. Itu kita berdua kan nonton ini ya. Nonton Gladi Resiknya juga. Gladi Resik itu kayak akhirnya jadi tahu perbedaannya waktu JR dan waktu tampil beneran itu gimana gitu. Waktu JR Pak Ajis kayak ya udah gitu sih kenanya. Cuma untuk mengetahui posisi di mana, temponya seperti apa. Tapi waktu tampil ada saya penari Kamboja. Itu benar, kalau latihan itu santai gitu loh. Iya. Tapi ketika
tampil adrenalinnya keluar segala macam. Iya betul. Menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali. Tapi pas semua maksudnya sih kayak gitu ya. maksudnya seperti itu. Sampai sebenarnya kayaknya adrenalin atau energinya membuncah, tumpah-tumpah sampai ya pengen ngejok aja di atas panggung. Iya. Jadi cuma ini ya breaking ya. Breaking. Iya breaknya lumayan tuh. Sebenarnya kelihatan adrenalinnya itu membuncah ketika akhirnya banyak hal-hal di luar naskah yang dibahas terlalu panjang. Seperti misalnya anatomi tubuh Mas Panji yang dibahas oleh Bang Radit itu salah satu bahasan yang lucu sekali. Terus apalagi tadi sih, ada Aming salah masuk. Aming salah masuk untungnya disikapi dengan lucu juga. Terus terasa ceritanya tuh akhirnya terpotong gitu menuju ending. Jadi kalau kami nggak salah sih ada 3 adegan yang akhirnya hilang ya. Iya, ada 3 adegan. 3 adegan. Jadi ada sebuah scene bersama Hifzi, ada sebuah scene bersama Aming lagi, terus ada ya kayak puncaknya pamungkasnya gitu. Iya. Yang seharusnya gongnya. Iya. Kayak gitulah. Sebenarnya endingnya cukup epic tuh. Epic sekali sih. Kan Kak saya dan Mas Indra mengetahui ceritanya sebelum ini 2 kali. Pertama waktu reading terakhirnya Founders. Iya. Kedua waktu CR. Maksudnya itu kan dua-duanya, yang satu cuma dibaca, yang satunya ya cuma latihan biasa gitu. Itu sebenarnya udah terlihat bagus tuh. Terus kebayang kalau misalkan dipadukan dengan kostum, dengan setting panggung yang udah beneran jadi itu. Dengan latar belakangnya juga, wah ini harusnya keren sih ini. Tapi sayangnya akhirnya tidak maksimal tuh. Kayak setengah pukulan aja gitu akhirnya. Iya. Jadi tidak full swing. Tetap lucu lah. Tetap lucu. Dan itu kelihatan kalau misalkan orang yang improvisasinya paling tinggi tuh ya Mas Panji. Iya. Kemampuan improvisasi dan menguasai keadaannya. Karena adaptif sekali, betul. Kayak dia tahu, oh kalau bukan saya yang ngomong banyak nih, yang nggak ada yang mengendalikan, terus langsung oke, jadi langsung masuk ke line penutupnya gitu. Sepertinya hitungannya itu epilog ya. Kayaknya. Iya soalnya sih. Kayaknya di rundown ada tuh epilog. Tapi nggak tahu itu maksudnya Mas Panji ngomong atau gimana. Cuma dengan adegan yang terpotong seperti itu, build up menuju ending yang tidak maksimal, hasil dengan penyampaian verbalnya Mas Panji seperti itu cukup menyelamatkan lah. Iya. Karena penonton ternyata bisa ngeh sama idenya gitu. Iya. Cukup gagasannya apresiatif. Iya, gagasannya diterima penonton. Dan mungkin tahu juga kalau ya udah jam 11 lebih. Betul. Jadi resmi selesainya setengah 12 kali ya? 23.33. Ya. Dan emang itu perkara venue sih kayaknya. Betul. Udah pada langsung disuruh keluar sama lampu-lampu dimatikan. AC mati. Begitu tadi adalah recap The Founders yang disampaikan secara verbal berdasarkan pandangan mata langsung kami dari lokasi ya. Apakah vibes acara yang kami sampaikan ini seperti apa yang ada di kepala kalian para penonton? Ya mungkin ini ngomongnya terdengar agak ngantuk sih, tidak terlihat excited, tapi sebenarnya excitementnya ada teman-teman, serius. Tapi ini take-nya jam 2 anjing. Itu terlalu niat sih ini, tapi daripada lupa ya. Enggak mau cuti. Mau cuti juga akhir tahun, jadi semoga apa yang kesan yang kami rasakan juga kalian rasakan, dan semoga itu adalah kesan yang positif ya, terlepas dari segala kurang-kurang yang ada. Karena bagaimanapun The Founders ini merupakan salah satu pertunjukan akhir tahun yang cukup memberi kesan untuk 2024.
stand up comedy Indonesia di 2024 begitu beragam acaranya, dan The Founders ini adalah salah satu yang punya warna paling terang gitu, salah satu paling terang dan utama juga kayaknya. Iya, karena salah satu. ada 6.000 penonton 6.000-an betul mau datang ke Kabupaten Bogor yang sulit dijangkau itu. Iya, Tidak bisa dijangkau kecuali dengan kendaraan pribadi. Iya. Ya, itu epic banget sih sebenarnya. epic sekali. Iya. Apakah perlu ada lagi pertunjukannya seperti ini ya, kalau kalian nggak puas juga dan ingin The Founders tampil hyper sempurna tanpa celah, tanpa ada hal yang perlu di-cut, teror saja mereka biar ada lagi. Mas Panji ya. Iya. Mas Panji biar kompor-komporin Radit. Iya, betul. Silakan teror di kolom komentar, di DM dan manapun, biar ada The Founders jilid 2. Iya. Sebenarnya neror kita juga komedi gimana? Ya, oke lah. Dadah. Bye bye. Terima kasih sudah menyimak.